Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini lanjut materi kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat chart, buat graf, baik itu yang untuk data categorical maupun data yang kuantitatif. Nah, setelah gambar chart, grafnya sudah jadi, so what sekarang? Jadi apa yang harus kita lakukan? Gambar sudah jadi. Sebenarnya tujuan dari kita membuat chart atau graf itu adalah untuk membantu kita memahami data. Jadi dari data yang ada tuh kita akan pahami. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalau kita mau masuk hutan, kita harus paham hutannya dulu tanpa harus masuk ke dalam hutan. Nah, tujuan dari membuat graf tadi ya untuk memahami keadaan data tadi. Jadi dengan menggunakan graf tadi, kita bisa melihat pola. Oke. Satu pola, apakah ada satu pola yang terlihat di situ? Ini recording nggak ini? Recording, Pak. Recording, Pak. Jadi dengan graf ini juga kita bisa melihat polanya itu, keseluruhan pola distribusi, pola sebaran dari data itu dengan melihat bentuk dari grafnya. Jadi bentuknya akan mempengaruhi, terus titik pusatnya dan sebaran dari graf tersebut. Ada satu hal lagi yang juga penting adalah pencilan atau outlier. Jadi outlier ini adalah sebuah nilai yang berbeda dengan nilai yang lain, jauh berbeda dengan nilai lain. Dia bisa berada di luar graf kita. Jadi karenanya ada beda sendiri. Contoh outlier itu misalnya kalau kita mau mengukur tinggi dari mahasiswa kita di kelas, tahu-tahu ada satu teman kita yang dari Amerika misalnya, tingginya 2 meter, kita rata-rata 160. Pas kita buat grafiknya dia muncul sendiri kan, nah, itu outlier. Atau pada saat kita melakukan pengukuran satu spesimen, satu spesimen kita ukur, setiap hari kita ukur, tahu-tahu ada data yang nilainya melebihi dari biasanya. Nah, itu outlier. Biasanya kan ada satu yang aneh kalau outlier itu. Kalau yang kasus mengukur tinggi tadi, karena orangnya dari luar kan berbeda dengan yang biasa. Kalau mengukur spesimen tadi mungkin ada alatnya yang rusak. Jadi bisa macam-macam kejadian dari outlier. Nah, yang harus kita perhatikan dalam melihat bentuk dari data yang akan kita lihat. Jadi kita bisa melihat apakah distribusi dari data ini memiliki satu atau lebih titik puncak. Kalau kita lihat di samping itu kan titik puncaknya cuma satu kan, tidak banyak, tidak lebih dari satu. Jadi kalau satu graf, satu distribusi itu memiliki hanya satu major peak, satu puncak atau modus kita sebut ya, biasa kita sebut modus, maka distribusi ini disebut dengan unimodal. Nah,
bentuk dari distribusi ini bisa berbentuk simetrik atau skewed. Simetrik atau skewed. Kalau yang simetrik itu contohnya yang C. Dia berbentuk lonceng ya. Jadi kalau kita memang tidak mirip lonceng, tidak 100% mirip lonceng, tapi kalau kita tarik garis itu bentuknya seperti lonceng. Jadi biasanya di tengah, pada satu peak-nya itu di tengah, terus dia mengecil di sisinya. Biasanya kalau kita mengukur ini ya, mengukur tinggi badan tadi, tinggi badan di dalam satu kelas, biasanya grafnya normal. Graf distribusinya normal seperti di gambar C. Biasanya ada yang banyak itu di titik tengah biasanya. Yang terlalu pendek biasanya jumlahnya sedikit, atau yang terlalu tinggi biasanya jumlah sedikit. Yang banyak itu yang rata-rata biasanya, bukan rata-rata yang sering muncul ya. Yang banyak itu yang rata-rata biasanya. Jadi kebanyakan itu biasanya di C, normal distribution. Nah, mungkin juga sebuah distribusi, gambar graf distribusi itu terskewed, ya, tergeser ke kiri atau ke kanan. Tergeser ke kiri ke kanan. Contohnya misalnya kalau kalian mencatat peluang kemunculan dadu atau koin. Jadi kalau kalian melakukan satu intervensi terhadap pencatatannya, maka bisa grafiknya itu bisa tertarik skewed ke kiri atau skewed ke kanan. Tapi yang paling umum dia biasanya normal kalau tidak ada pemotongan data, tidak ada campur tangan kita dalam mengumpulkan data, itu biasanya kondisinya, maksudnya itu tidak akan tertarik skew ke kiri atau skew ke kanan, atau biasa disebut positif skew atau negatif skew. Jadi grafiknya itu geser ke kiri atau kanan, sehingga puncaknya cenderung ke kiri atau ke kanan, atau tailnya itu cenderung ke kiri atau ke kanan. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. 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 Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak susah main PowerPoint di Zoom ini, nggak responsif. Oke, ini ada contoh satu di buku, ada di buku ini. Jadi bisa kalian sambil buka buku ya. Jadi ada satu contoh di sini, ada customer service center call length. Jadi di sini ada satu sistem yang mencatat berapa lama seorang customer itu berhubungan dengan customer service-nya melalui telepon. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya agak aneh ya, agak berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini dari grafik ini histogram itu buat dari pencatatan telepon antara customer dengan customer service. Kalau kita lihat rentangnya itu dari 0 detik sampai 1 detik sampai itu 1.200 lebih ya, 1.200 lebih detik. Jadi kalau di sini ceritanya dia ceritakan sampai 1 sampai 5 menit, 5 kali 6. 5 kali 6 5 menit, 5 kali 6 30. 5 menit, 5 kali 60 ya, 300. Jadi yang normal itu antara
Yang normal itu antara 1 menit, 1 detik tadi ya, sampai ke 300 di sini nah, normalnya. Jadi paling banyak, paling banyak distribusinya itu di antara 1 sampai 5 menit atau 1 detik sampai 300-an detik. Tapi setelah melihat faktanya, ada satu bar kita lihat di sini, sekitar 7,6% dari seluruh telepon itu tidak lebih dari 10 detik. Aneh kan? Jadi paling banyak di sini ada satu garis yang keluar di sini, kita lihat. Itu lebih 7,6% itu di bawah 10 detik nelponnya itu. Oke. Kenapa hal ini terjadi? Jadi setelah dianalisa, jadi di sistem di pencatatan ini, sistem customer service ini, dia menghitung performa dari customer service-nya itu dengan menghitung rata-rata lama menelpon. Jadi dengan menghitung lama rata-rata menelpon. Jadi kalau semakin panjang dia melayani customer, maka performa si customer service itu semakin kurang, semakin jelek, semakin tidak bagus ya. Jadi apa yang dilakukan oleh customer service? Jadi customer service mengakalinya dengan menutup telepon kurang dari 10 detik tadi. Jadi biar rata-ratanya jadi normal. Jadi itu adalah akal-akalan dari si customer service. Jadi pas waktu orang customer itu nelpon, langsung ditutup. Jadi kan detiknya jadi kecil. Karena sebelumnya dia melayani customer itu panjang waktunya. Maka timbullah satu distribusi, satu kelompok, satu kelas yang di bawah 10 detik. Jadi karena ini adalah satu kebutuhan dari si customer service-nya. Jadi yang dirugikan adalah dirugikan adalah pihak yang mencatat di sini, dalam hal ini adalah bank kalau saya baca di situ, dan si customer-nya. Jadi perhatikan distribusinya ya. Nah ini distribusi ini skewed ke kanan. Jadi puncaknya itu di sebelah kiri. Tadi apa, negatif skew ya? Ya, negatif skew. Negatif tadi kan? Jadi jadi titik puncaknya dari sekitar berapa? 100 ya, 100 detik. Nah, perhatikan lagi di data, kalau lihat di tabelnya itu ada yang datanya lebih dari 1.200 detik. Nah, itu sudah jauh ya, outlier sudah. Pencilan, data pencilan. Oke, bisa memahami grafik ini ya? Bisa. Jadi dengan melihat grafik ini, pihak bank sebagai pencatat pengelola customer service ini akan bisa melihat kan, ada kasus di sini kan? Maka dengan dia melihat ini, dia bisa membuat satu kebijakan untuk memperbaikinya. Jadi perhatikan, dengan data orang bisa membuat kebijakan. Jadi harus paham dulu datanya. Oke, kita lihat contoh kedua. Jadi di sini contoh kedua tentang pencatatan IQ siswa. Ya. Jadi kalau kita lihat dari histogram ini, nah ini normal distribusinya ini.
Ya, distribusi normal. Kanan kiri seimbang lah ini. Yang paling banyak ada di tengah. Jadi kebanyakan. Jadi kalau kita lihat di sini simetrik bentuknya. Ada satu peak, satu puncak di tengah. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya ya, dari bentuk shape-nya. Terus titik tengahnya, senternya. Jadi senternya itu memang benar-benar berada di tengah. Ada ya sekitar 110 ya, 110. Kalau kita lihat data sebenarnya itu ada di kisaran 114. Karena kita mainnya kelas kan, ya tidak persis 114, jadi 100 ya di sekitar itulah 110 tengahnya itu. Lalu sebarannya, kita lihat sebarannya. Sebarannya histogram itu tersebar dari 75 sampai 155. Kalau kita lihat data sesungguhnya itu 81 sampai 145. Tidak ada outlier atau deviasi yang sangat kuat. Dan ini adalah bentuk unimodal, satu peak. Ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita bisa lihat di sini? Oke, jadi sebenarnya ya yang pintar sekali itu sedikit orangnya. Yang IQ-nya 150, sekitaran kelas 150 itu sedikit. Termasuk yang yang tidak terlalu tinggi IQ-nya, itu juga sedikit. Yang paling banyak nilainya di tengah-tengah. Ini histogram normal ya, normal distribution namanya itu. Oke, jadi gambarnya sudah bisa kemarin kan. Nah, sekarang sudah harusnya membacanya pun harus sudah bisa membacanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Jadi mungkin Pak. di tugas akan lebih jelas lagi. Kalau sudah mengerjakan tugas biasanya lebih ngerti. Jadi saya di sini hanya men-trigger ya, men-trigger supaya kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah outlier atau pencilan. Jadi kalau kita ngomong tentang outlier, tadi sudah dijelaskan bahwa outlier itu data yang simpangannya sudah jauh ya. Dia terpencilan di ujung sekali. Mungkin kita lihat dulu contoh dari salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Ini ada yang bisa baca data ini, coba data ini. Ada yang bisa bacanya? Oke, coba kita jelaskan ya. Jadi ini ada data, perhatikan bahwa kalau kita menggambar histogram itu tidak langsung dari data mentah ya. Data itu harus kita agregat dulu. Kemarin sudah kita jelaskan di waktu kita menggambar histogram. Di data itu harus diagregat dulu, di count atau pakai rata-rata. Count atau rata-rata ya. Dihitung jumlahnya atau pakai rata-rata. Nah, contohnya di sini dihitung bahwa terdapat ada ini chart atau graf histogram menghitung jumlah undergraduate student di seluruh negara bagian di Amerika ya, seluruh negara. Itu di graf di samping kirinya itu sumbu Y itu aksis ya, aksis sumbu Y itu adalah persentase. Bukan jumlah ya, persentase. Jadi dia pakai persentase. Jadi dari persentase itu dilihat bahwa ada 50% negara bagian. Jadi sebagian negara bagian itu memiliki undergraduate student sebanyak 300. Sebanyak 30% dari seluruh negara bagian di Amerika ya, itu ada 600 undergraduate student dan seterusnya.
Jadi yang sumbu X itu adalah jumlah undergraduate student. Itu dikali 1000 ya, jadi 300.000 artinya 300 itu. Nah, kalau kita lihat di ujung sekali yang 2.700 itu satu nilai, saya tidak tahu berapa persennya. Negara bagian Amerika itu berapa? 62 ya. Jadi kalau dia satu negara bagian itu 1/60 kali 100%. Per 6. 1/60 ya, 1/60 kali 100%. Nah, kita lihat di situ ada 2.700. Nah, itu lain sendiri. Lain sendiri, beda sendiri, 2.700. Sedangkan yang lain jadi sekitar 300, 600, 900, 1.200. Nah, itu outlier. Bisa kita kategori sebagai California sebagai outlier. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara outlier, kita harus memahami bahwa ada apa? Outlier ini terjadi karena apa? Outlier ini terjadi karena apa? Tadi kalau kita contohkan dengan kasus pencatatan tinggi badan mahasiswa, itu ternyata ada mahasiswa asing, kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, California yang di 2.700 ini, dia sendirian. Itu dia outlier di ujung. Ternyata setelah dilihat data yang lain, bahwa California ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dibanding negara-negara bagian yang lain. Makanya dia jadi outlier. Paham nggak sampai di sini? Mbak. Paham ya? Jadi pencilan. Jadi data si California, dia memang memiliki undergraduate student yang banyak jumlahnya karena memang penduduknya banyak, sangat banyak. Nah, jadi dalam menampilkan graf ini bisa bias sebenarnya. Tapi tergantung tujuan ya, tergantung tujuan. Jadi kalau kita sebagai orang yang ingin berdagang, ingin jualan ke mahasiswa, pengen menyentuh mahasiswa, undergraduate ya, undergraduate student, itu grafik ini sangat bermanfaat. Karena bisa kita lihat bahwa kita akan datang ke California untuk jual ke siswa. Tapi kalau kita ingin memahami seberapa baik, seberapa banyak undergraduate student, itu grafik ini tidak baik. Grafik ini tidak baik karena tidak menggambarkan. Jadi seolah-olah California itu memiliki undergraduate student yang banyak per jumlah penduduk. Padahal tidak. Belum tentu, belum tentu. Nah, jadi nanti sudut pandang yang lain ya. Jadi kalau kita balik lagi ke cerita outlier tadi, jadi ini baru sudut pandang outlier. Nah, jadi pencilan ya, data outlier itu pencilan, dia jauh dari kumpulannya, dari histogram dia terpisah sendiri, dari grafik histogramnya. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus college student ini, kita dapat menggambarkan histogramnya dengan cara pandang yang berbeda. Jadi misalnya kalau contoh di buku itu jumlah undergraduate studentnya dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. Nah, itu bisa. Jadi akan tergambar dengan benar. Itu gambar dengan benar. Jadi penggambaran jadi benar. Jadi dibagi dulu dengan jumlah penduduknya. Kalau ini kan belum. Tidak memandang jumlah penduduk. Oke, ada pertanyaan? Jadi penting ya untuk memahami satu data ini sangat penting. Oke, selanjutnya plot.
Jadi pada saat kita mengumpulkan data berdasarkan waktu, jadi sebaiknya kita mengurutkan, menggambarkan grafik itu berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau kita ketemu data yang berhubungan dengan waktu, sebaiknya kita gambarkan dengan urutan waktu. Contohnya gambar di samping ya. Jadi di situ ada di buku ada ya. Jadi di sini pencatatan vitamin D, kadar vitamin D di dalam darah, yang dikumpulkan berdasarkan waktu per 2 bulan. Jadi kalau kita menggambarkan data yang berbasiskan waktu, hanya menggunakan template atau histogram secara biasa, kita buat frekuensinya seperti biasa, maka akan salah dalam kita memahami data. Jadi sebaiknya kalau data yang dikumpulkan berdasarkan waktu, sebaiknya kita gambarkan sebarannya berdasarkan waktu juga, sebaran waktu yang terurut, di mana selalu tempatkan waktu pada aksis horizontal dari gambar kita, atau yang di sumbu X ya. Jadi kalau lihat contoh di samping ya, contoh di samping di situ ada, ini bisa dipahami datanya nih, bahwa ada peningkatan kadar vitamin D di dalam darah pada bulan Agustus sampai September. Jadi yang bulat hitam diberi garis merah itu adalah rata-rata ya, rata-rata jumlah. Sedangkan yang bulat ke bawah, bulat ke atas itu sebarannya. Jadi kalau kita lihat, ya ada yang, kalau yang di ujung sekali itu outlier, pencilan. Kalau yang titik hitam risi itu adalah rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat, ini baru bisa digambarkan. Kalau kita buatkan dalam histogram biasa yang kita buat sebelumnya, maka ini akan jadi misleading ya, salah baca data. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi saya berharap setelah kuliah ini kalian bisa membuat grafnya sambil membacanya ya. Apa maksud dari graf ini? Nanti ujiannya seperti itu nanti ya. Saya akan berikan grafik mungkin satu-satu. Saya akan berikan grafik banyak-banyak. Ya. Saya akan kumpulkan grafik banyak-banyak. Saya suruh baca, kalian suruh baca nanti. Atau saya berikan tabel, suruh buat grafiknya terus dibaca. Seperti itu kira-kira untuk chapter 1 ini. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Nah, soalnya seperti itu. Insya Allah. Ya. Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah kita selesaikan karena memang waktu Zoom-nya pendek ya. Hanya 40 menit, ini sudah hampir 40 menit ini. Ada pertanyaan enggak?
Oke, dari kemarin tidak ada yang minta video, jadi saya tidak share. Kalau tidak ada yang minta, saya tidak share. Tidak apa-apa, kalau tidak minta video, tidak apa-apa. Kan bisa belajar di buku. Oke, yang kedua, mungkin saya sampaikan terima kasih karena sudah membantu kakak tingkat kalian dalam mengumpulkan data kemarin. Jadi mohon maaf, saya tidak sadar kalau pakai internet ya. Jadi bagi yang kuotanya terpakai, saya mohon keikhlasannya karena lumayan cukup makan kuota kemarin itu. Mohon keikhlasannya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya. Terima kasih Baik. bantuannya. Pak. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri sampai di sini. Ini berapa menit lagi tutup sendiri. Oke, pertanyaan bisa disampaikan di grup ya, kalau bingung. Iya, Pak. Juga Iya, saya Pak. sampaikan di grup juga setelah ini. Pak. Tapi seperti biasa, dari terakhir ya, soal terakhir sampai ke soal terakhir yang kita kerjakan sampai ke ujung ya, di chapter 1 ini. Baik, Pak. Oke, silakan seperti biasa tugasnya dikumpul besok siang jam 12. Ya. Ya, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sudah ini kita mungkin kuis sedikit ya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.